Selamat malam, rekan privat online semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Eva Suliawanti akan menyampaikan materi terkait pajak penghasilan pasal 21 atau pasal 26. PPh pasal 21 atau 26 mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Per nomor 16 PJ 2016, yaitu tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Baik, langsung saja kita mulai materinya. Apa itu PPh pasal 21? PPh pasal 21 adalah gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Jadi PPh pasal 21 itu bisa berupa gaji, bisa berupa upah, bisa berupa honorarium, tunjangan, ataupun pembayaran lain dengan nama atau bentuk apapun, sehubungan dengan 3 alasan berikut ini. Yang pertama, alasan pekerjaan. Misalnya, seorang karyawan bekerja di suatu perusahaan. Maka setiap bulannya, karyawan tersebut mendapatkan gaji dari perusahaan tersebut. Atas gaji yang didapat karyawan tersebut, maka merupakan objek pemotongan PPh pasal 21. Kemudian yang kedua yaitu karena alasan jasa. Orang pribadi mendapat imbalan atas jasa yang dia berikan kepada pihak lain. Misal, perusahaan memanggil jasa teknisi AC untuk memperbaiki AC perusahaan yang rusak. Maka atas imbalan ataupun honor yang diberikan perusahaan kepada teknisi AC tersebut merupakan objek yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21. Contoh lain misal perusahaan menggunakan jasa konsultan. Kemudian perusahaan memberikan honor atau imbalan kepada konsultan tersebut. Maka atas honor atau imbalan tersebut juga dikenakan pemotongan PPh pasal 21. Kemudian yang ketiga yaitu karena alasan kegiatan. Keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Misal lomba, kemudian dia menang, dapat hadiah. Maka atas hadiah yang diterima oleh pemenang tersebut merupakan objek yang harus dikenakan pemotongan PPh pasal 21. Yang harus digarisbawahi di sini adalah yang dilakukan oleh orang pribadi. Jadi ketika orang pribadi menerima gaji atau upah atau honor atau tunjangan atau yang lainnya sehubungan dengan pekerjaan, sehubungan dengan jasa, dan sehubungan dengan kegiatan, maka akan dikenakan pemotongan PPh pasal 21. Ya. Jadi ketika kita melakukan pembayaran ke pihak lain, kita harus lihat penerimanya itu orang pribadi atau badan. Kalau memang penerimanya orang pribadi, maka kita kenakan pemotongan pasal 21. Tapi ketika penerimanya adalah selain orang pribadi, misalnya badan, maka tidak boleh kita kenakan pemotongan PPh pasal 21. Ya, selanjutnya syarat kedua yaitu subjek pajak dalam negeri. Ya, jadi ketika ada jenis penghasilan gaji, upah, honor, tunjangan, dan lainnya, kemudian sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dan orang pribadi tersebut adalah subjek pajak dalam negeri, maka dikenakan pemotongan PPh pasal 21. Tapi lain halnya ketika penerima penghasilan tersebut adalah subjek pajak luar negeri, maka pengenaannya adalah pemotongan PPh pasal 26. Siapa saja subjek pajak luar negeri itu? Subjek pajak luar negeri itu adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia.
Kemudian, orang pribadi yang berada di Indonesia tapi tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Maka ketika kita memberikan pembayaran ke dua jenis orang pribadi tersebut, kita harus melakukan pemotongan PPh pasal 26. Tapi lain halnya ketika misal ada orang pribadi dari luar negeri yang datang di Indonesia atau berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Tapi dia sudah memiliki niat untuk tinggal di Indonesia. Maka kasusnya seperti itu, kita harus kenakan pemotongan PPh pasal 21. Kenapa? Karena dia sudah punya niat untuk tinggal di Indonesia. Walaupun dia tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari. Nah, niatnya ini harus dibuktikan dengan adanya dokumen. Misal dokumen KITAS, kemudian dokumen NPWP, ataupun surat perjanjian atau surat kontrak antara dirinya dengan pemberi kerja di Indonesia yang menyatakan bahwa dia akan bekerja di Indonesia lebih dari 183 hari. Contoh misalnya, ada orang India kemudian mau bekerja di Indonesia. Dari bulan pertama, dia sudah ada kontrak dengan perusahaan yang ada di Indonesia yang menyatakan bahwa dia akan bekerja di perusahaan tersebut selama 1 tahun. Jadi bunyi kontraknya dia akan bekerja di perusahaan tersebut selama 1 tahun. Maka pada bulan pertama pun dia sudah dikenakan pemotongan PPh pasal 21 karena dia sudah punya niat untuk tinggal di Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya yaitu penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan pasal 21 atau 26. Yang pertama yaitu penghasilan pegawai tetap, baik teratur maupun tidak teratur. Jadi penghasilan terbagi menjadi dua, yaitu yang sifatnya teratur dan sifatnya tidak teratur. Nah, kita harus bisa memilah mana penghasilannya teratur, mana penghasilannya tidak teratur. Karena nantinya atas penghasilannya teratur dan tidak teratur itu akan berbeda perhitungan PPh 21-nya. Contoh perhitungan contoh penghasilan yang teratur adalah ketika penghasilan itu rutin dia terima tiap bulan ya. Jadi jenis penghasilannya dia rutin terima tiap bulan secara periodik. Contohnya gaji pokok, tunjangan makan, tunjangan lembur, tunjangan kehadiran, asuransi ataupun yang lainnya. Kemudian untuk penghasilan tidak teratur itu contohnya seperti THR, jasa produksi, tantiem, gaji ke-13 ataupun yang lainnya. Yang intinya penghasilan tersebut dia terima mungkin setahun bisa sekali atau 2 kali. Seperti itu. Selanjutnya yaitu penghasilan penerima pensiun secara teratur. Jadi mereka yang sudah pensiun, kemudian dapat pensiunan secara teratur per bulan, maka itu juga merupakan objek PPh pasal 21. Kemudian uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun. Untuk mereka yang sudah resign atau berhenti bekerja atau sudah pensiun, itu juga merupakan objek PPh 21. Selanjutnya penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Nah, untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas ini cirinya adalah ketika pembayarannya berdasarkan upah. Bisa upah harian, upah mingguan, upah satuan, ataupun upah borongan. Jadi cirinya seperti itu untuk pegawai tidak tetap.
Selanjutnya yaitu imbalan kepada bukan pegawai ya. Yang masuk kategori bukan pegawai ini adalah selain pegawai tetap dan selain pegawai tidak tetap. Selanjutnya yaitu imbalan kepada peserta kegiatan. Jadi keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, ikut workshop, ikut rapat, ikut lomba. Nah, ketika dia dapat uang atau imbalan, maka akan dikenakan pemotongan PPh pasal 21. Selanjutnya yaitu imbalan kepada Dewan Komisaris atau pengawas yang bukan merupakan pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Jadi untuk Dewan Komisaris atau pengawas itu bisa dua treatment, dia bisa menjadi pegawai tetap, bisa juga menjadi bukan pegawai. Untuk komisaris atau pengawas yang masuk kategori pegawai tetap adalah ketika dia menerima penghasilan rutin tiap bulan ya. Dia juga aktif dalam kegiatan operasional perusahaan, kemudian dia juga sering datang ke kantor, kemudian dia juga punya ruang kerja sendiri seperti itu. Itu biasanya yang masuk kategori pegawai tetap. Tapi ketika Dewan Komisaris atau pengawasnya mungkin datang kantornya 3 bulan sekali seperti itu ya, hanya untuk misal ambil gaji misal, maka itu masuk ke bukan pegawai. Kemudian selanjutnya yaitu imbalan kepada mantan pegawai. Jadi ketika ada pembayaran honor, bonus ya, jasa produksi atau imbalan lainnya kepada karyawan yang posisinya sudah resign ya. Dia sudah resign tapi dapat jasa produksi, dapat bonus ataupun imbalan lainnya yang seharusnya dia terima saat dia masih aktif bekerja. Itu disebut imbalan kepada mantan pegawai. Selanjutnya yaitu penarikan dana pensiun oleh pegawai. Jadi pegawai tersebut belum pensiun tapi dia sudah melakukan penarikan dana pensiun. Itu juga objek PPh pasal 21. Atas penghasilan-penghasilan yang sudah saya sampaikan tersebut, itu termasuk penghasilan natura atau kenikmatan ya. Natura atau kenikmatan itu adalah suatu tambahan kemampuan ekonomis selain uang ya, yang dia terima itu selain uang. Bisa bentuknya barang ataupun yang lainnya. Misal natura, dapat sembako, dapat beras gitu ya. Jadi perusahaan tiap bulan berikan beras, berikan sembako ataupun yang lainnya. Kemudian kenikmatan misalnya dapat rumah dinas, dapat mobil dinas, dapat umroh gratis ataupun yang lainnya. Nah, untuk natura atau kenikmatan ini secara umum natura atau kenikmatan ini bukan merupakan objek PPh pasal 21. Karena apa? Karena untuk natura atau kenikmatan ini sebetulnya sudah dikenakan di PPh badan. Karena atas biaya natura atau kenikmatan di SPT badan itu tidak boleh dibiayakan ya atau koreksi fiskal gitu. Jadi pengenaannya bukan di PPh 21 tapi pengenaan pajaknya di PPh badan. Nah, tapi khusus untuk dua wajib pajak berikut ini, ketika perusahaan memberikan natura atau kenikmatan kepada karyawannya, maka akan dikenakan PPh pasal 21. Yang pertama yaitu wajib pajak PPh final ya. Perusahaan real estate, perusahaan konstruksi, perusahaan persewaan tanah dan bangunan, ataupun misal perusahaan yang omsetnya masih di bawah 4,8 M. Ya, jadi mereka yang tiap bulan membayar PPh final 0,5%. Kemudian yang kedua yaitu wajib pajak norma perhitungan khusus. Yaitu contohnya perusahaan penerbangan, perusahaan pelayaran, seperti itu. Jadi untuk kedua wajib pajak ini, wajib pajak PPh final dan wajib pajak norma perhitungan khusus, ketika perusahaan
memberikan natura atau kenikmatan kepada karyawannya, maka akan dikenakan pemotongan PPh pasal 21. Nilainya dari mana? Yaitu dari harga pasarnya. Misal, tiap bulan perusahaan konstruksi memberikan beras kepada setiap karyawannya sejumlah 50 kilo misalnya. Maka atas beras yang diberikan perusahaan kepada karyawan, kita harus hitung PPh 21-nya. Yaitu, misal harga pasarnya saat itu untuk beras 1 kilo 10.000, maka kita kalikan 10.000 dengan 50 kilo, yaitu 500.000. Maka 500.000 itu yang akan menjadi penambah penghasilan bruto bagi setiap karyawan. Berikutnya yaitu penghasilan yang tidak dikenakan PPh pasal 21 atau pasal 26. Yang pertama yaitu pembayaran manfaat atau santunan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan beasiswa. Misalnya saat kita mendapatkan klaim asuransi kecelakaan, nah, maka klaim asuransi kecelakaan tersebut bukan merupakan objek yang dikenakan PPh pasal 21. Selanjutnya yaitu natura, kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Ya, yang seperti saya sampaikan tadi, jadi natura atau kenikmatan yang selain diberikan oleh wajib pajak final dan wajib pajak dengan norma perhitungan khusus, maka bukan merupakan objek PPh pasal 21. Selanjutnya, iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan, iuran THT atau JHT yang diberikan oleh pemberi kerja. Jadi untuk iuran pensiun, iuran THT, JHT, saat ada pembayaran premi oleh pemberi kerja setiap bulannya, itu bukan merupakan objek PPh pasal 21. Kenapa? Karena atas pensiun, THT, JHT, itu nanti pengenaan PPh pasal 21-nya besok ya, saat ada pemberian manfaat, besok saat ada pencairan pensiun, THT ataupun JHT. Jadi saat ada pembayaran premi per bulannya tidak perlu dikenakan. Selanjutnya yaitu zakat, sumbangan wajib keagamaan dari badan atau lembaga yang dibentuk atau disahkan pemerintah. Dapat sumbangan ataupun zakat itu juga dikecualikan. Kemudian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf I Undang-Undang PPh. Beasiswa juga tidak dikenakan PPh pasal 21. Ya, selanjutnya pegawai tetap, pegawai tidak tetap ya. Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Yang dilihat di PPh pasal 21, untuk pegawai tetap ini adalah mereka yang mendapatkan penghasilan secara teratur per bulan. Jadi PPh pasal 21 tidak melihat legalitasnya atau SK-nya, misal dia pegawai kontrak, misal dia pegawai magang, dia pegawai training. Selama dia penghasilannya rutin tiap bulan, maka bisa dianggap sebagai pegawai tetap. Kemudian yang selanjutnya yaitu pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Nah, jadi untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas ini cirinya yang bekerja mendapatkan upah berdasarkan jumlah hari kerjanya, berdasarkan jumlah unit hasil kerjanya, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan. Nah, ini biasanya bisa dipakai untuk tukang bangunan ya, tukang bangunan, karena dia bekerjanya berdasarkan upah sehari.
ataupun upah borongan seperti itu. Selanjutnya yaitu bukan pegawai, adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan atau pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Ya, untuk bukan pegawai ini intinya selain yang masuk pegawai tetap dan selain yang masuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Contohnya kalau untuk bukan pegawai ini banyak sekali ya. Ada penjajah barang dagangan, ada petugas MLM, komisaris juga bisa masuk sini. Kemudian mantan pegawai juga masuk sini. Kemudian jasa tenaga ahli, konsultan, notaris, dokter, dan lainnya. Kemudian juga ketika tadi contoh pertama yaitu kita membayar jasa teknisi AC gitu, itu juga masuk sini. Ya, selanjutnya yaitu peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya atau workshop, pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya, dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut. Intinya, keikutsertaannya dalam suatu kegiatan ya. Ikut rapat, ikut seminar, ikut pertunjukan, ikut olahraga, kemudian dapat uang, dapat honor, maka akan dikenakan pemotongan PPh pasal 21. Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Ya, ini untuk penerima pensiun. Selanjutnya, siapa saja penerima penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21 atau pasal 26? Yang pertama ada pegawai ya, bisa pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap. Kemudian ada penerima uang pesangon, pensiun, uang manfaat pensiun, THT, JHT termasuk ahli warisnya. Kemudian ada bukan pegawai, kemudian anggota dewan komisaris atau pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap, kemudian mantan pegawai dan peserta kegiatan. Ini sudah saya sampaikan di awal. Selanjutnya masuk ke pemotong. Siapa yang bisa jadi pemotong PPh pasal 21 atau pasal 26? Pemberi kerja yang terdiri dari yang pertama orang pribadi dan badan. Jadi tidak hanya badan yang bisa jadi pemotong PPh pasal 21. Orang pribadi pun bisa jadi pemotong PPh pasal 21 ketika orang pribadi tersebut memiliki usaha atau pekerjaan bebas dan dia memiliki karyawan. Kemudian yang kedua yaitu cabang, perwakilan atau unit dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tertentu. Jadi cabang ya, perusahaan cabang itu juga wajib melakukan pemotongan PPh pasal 21 atau 26. Karena di perusahaan cabang juga dia pasti memiliki NPWP ya. Pasti memiliki NPWP dan memang harus memiliki NPWP. Misal ada perusahaan pusat di Jakarta, kemudian di Jogja ada cabang gitu. Maka ketika di cabang Jogja ada pembayaran gaji ataupun upah ataupun yang lainnya, maka di cabang harus melakukan pemotongan PPh pasal 21 dan melakukan pelaporan SPT PPh pasal 21. Selanjutnya yaitu bendahara atau pemegang kas pemerintah ya. Jadi untuk PNS, TNI, Polri dan pensiunannya itu akan dipotong PPh 21 oleh bendahara atau pemegang kas pemerintah. Nantinya kalau untuk PNS tersebut akan diberikan bukti potong 1721A2 setiap akhir tahunnya.
Kalau swasta itu dapatnya 1721A1. Selanjutnya yaitu dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial, tenaga kerja, dan badan-badan lain. Jadi untuk mereka yang sudah pensiun, yang sudah purna, maka akan dipotong PPh pasal 21-nya oleh dana pensiun atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja ataupun badan-badan lainnya. Selanjutnya, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, serta badan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasa. Ya, ini sudah saya sampaikan di atas. Jadi, orang pribadi yang boleh melakukan pemotongan PPh pasal 21 ketika orang pribadi tersebut melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Selanjutnya yaitu penyelenggara kegiatan, ya. Penyelenggara kegiatan dia juga sebagai pemotong PPh pasal 21. Ya. Untuk memotong PPh pasal 21-nya pasal 21 atau 26 nantinya memiliki kewajiban, ya. Yang pertama kewajiban memotong PPh pasal 21. Kemudian menyetor kurang bayar PPh pasal 21 dan selanjutnya adalah melaporkan SPT PPh pasal 21. Jadi kalau untuk PPh pasal 21 yang setor pajaknya, yang lapor pajaknya itu bukan penerima penghasilannya, tapi yaitu yang memberikan penghasilan atau pemberi kerjanya atau perusahaannya, seperti itu. Selanjutnya yaitu siapa saja pemberi kerja yang bukan pemotong PPh pasal 21 atau 26. Yang pertama yaitu kantor perwakilan negara asing, ya, contohnya kedutaan besar, kantor konsulat gitu. Kemudian yang kedua organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan, ya. Contohnya seperti PBB gitu. Selanjutnya yaitu pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Jadi misalnya saya orang pribadi, saya nggak punya usaha ataupun nggak punya pekerjaan bebas, tapi saya memiliki asisten rumah tangga, ya, di rumah untuk menyelesaikan pekerjaan rumah gitu. Kemudian tiap bulannya saya memberikan upah atau gaji kepada asisten saya. Maka atas gaji yang saya berikan kepada asisten saya itu bukan merupakan objek PPh 21. Dan karena saya bukan merupakan pemberi kerja yang merupakan pemotong PPh pasal 21. Ya, jadi ketika pemberi kerja ini dia tidak melakukan pemotongan PPh pasal 21 atau 26. Oke, selanjutnya perhitungan besarnya penghasilan. Kalau uang rupiah itu sesuai dengan yang dia terima atau diperoleh. Kalau uang asing itu harus kita kurskan ke kurs Menteri Keuangan, ya, kurs KMK. Jadi kalau untuk menghitung pajak, kurs yang dipakai itu kurs KMK. Berbeda dengan ketika mau menyusun laporan keuangan menurut akuntansi, ya, menurut komersial, itu pakainya kurs setengah BI. Kalau khusus pajak pakainya kurs Menteri Keuangan. Kurs Menteri Keuangan ini nanti bisa diakses di DJP, ya, di webnya DJP atau webnya Ortek, itu bisa. Kemudian selanjutnya yaitu natura atau kenikmatan. Ini besarnya perhitungan penghasilannya sesuai dengan harga pasarnya. Oke, kita masuk ke jenis penghasilan bruto. Penghasilan bruto itu ada dua, penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur. Penghasilan teratur yaitu penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan dan imbalan dengan nama atau dalam bentuk apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur. Ya, intinya jenis penghasilan ini sifatnya teratur, dia terima per bulan, ya. Walaupun mungkin nominalnya itu per bulan beda-beda. Misal
di bulan pertama, bulan Januari, dia dapat tunjangan kehadirannya full ya, karena dia berangkat terus. Kemudian bulan Februari dia itu nggak berangkat seminggu misal, maka tunjangan kehadirannya akan berkurang. Nah, untuk jenis tunjangan seperti itu tetap masuk ke penghasilan teratur ya, karena untuk jenis penghasilannya itu dia rutin dia terima tiap bulan, hanya saja nominalnya yang berbeda. Penghasilan tidak teratur, yaitu penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam 1 tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, THR, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama atau bentuk apapun. Ya, ketika ada penghasilan yang terimanya mungkin setahun sekali, setahun 2 kali gitu ya. Ini masuk ke penghasilan tidak teratur. Kemudian tunjangan, kenikmatan, dan natura. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang terkait dengan gaji, termasuk tunjangan PPh, premi asuransi, dan iuran pensiun yang dibayar pemberi kerja. Merupakan penghasilan bagi yang menerima dan merupakan biaya bagi pemberi kerja. Kalau untuk kenikmatan dan natura, merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang. Imbalan dalam bentuk kenikmatan seperti pemberian beras, gula, PPh dibayar pemberi kerja, penggunaan mobil, rumah, fasilitas pengobatan, dan lainnya. Kenikmatan dan natura ini bukan penghasilan bagi yang menerima dan bukan biaya bagi pemberi kerja. Jadi, atas biaya natura dan kenikmatan, ini bagi yang menerima, bagi pegawai bukan penghasilan, bagi pemberi kerja juga bukan merupakan biaya. Maka ketika ada biaya natura atau kenikmatan, nantinya di SPT tahunannya akan kita koreksi fiskal. Oke, kita masuk ke premi asuransi ya. Premi asuransi ada JKK, JKM, JPK. Ketika jenis asuransi tersebut dibayar pemberi kerja, maka dia merupakan penghasilan bagi yang menerima dan biaya bagi pemberi kerja. Tapi ketika dibayar pegawai, itu tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Ya, intinya untuk premi asuransi JKK, JKM, JPK ini adalah asuransi yang ketika dibayar pemberi kerja itu boleh jadi penambah penghasilan bruto. Jadi harus kita hitung di PPh pasal 21-nya. Kemudian untuk THT, JHT, dan iuran pensiun, itu ketika dibayar pemberi kerja tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Bukan penghasilan bagi yang menerima dan biaya bagi pemberi kerja. Sedangkan ketika dibayar karyawan atau dipotong dari gaji karyawan, itu dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Jadi nanti kalau teman-teman lihat di skema perhitungan PPh 21 pegawai tetap, di situ setelah biaya jabatan itu ada pengurang iuran JHT, THT, atau iuran pensiun. Nah, bisa dilihat ya ketika THT, JHT, iuran pensiun tersebut dibayar karyawan atau dipotong dari gaji karyawan, ini yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Ya, kita masuk ke jenis PPh pasal 21 yang pertama ya. Jadi kan PPh pasal 21 tadi sudah saya sampaikan, jenisnya ada 4 ya, ada pegawai tetap yang pertama, kedua pegawai tidak tetap, yang ketiga bukan pegawai, dan yang keempat adalah peserta kegiatan. Yang pertama kita masuk dulu ke pegawai tetap. Untuk skema perhitungan pegawai tetap adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penghasilan bruto. Penghasilan bruto itu bisa berupa gaji, tunjangan, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Jadi kita tentukan dulu penghasilan brutonya. Setelah itu kita kurangkan dengan biaya jabatan. Biaya jabatan itu 5% dari penghasilan bruto, maksimal 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan. Jadi ketika misalnya gajinya 20 juta tuh ya,
Kemudian kita hitung biaya jabatannya berarti 5% kali 20 juta, itu 1 juta ya. Nah, untuk biaya jabatannya sebesar 1 juta itu tidak boleh kita kurangkan semua, karena maksimal untuk biaya jabatan hanya 500.000. Maka yang kita hitung nantinya hanya 500.000 saja. Selanjutnya yaitu iuran pensiun THT-JHT yang dibayar sendiri. Kemudian dari penghasilan bruto kita kurangkan dengan biaya jabatan, kita kurangkan dengan iuran pensiun THT-JHT yang dibayar sendiri, maka hasilnya disebut sebagai penghasilan neto sebulan ya nantinya. Dapat penghasilan neto sebulan. Dari penghasilan neto sebulan ini kita setahunkan atau kita disetahunkan ya, dikalikan 12. Kemudian kita kurangkan PTKP, TKP penghasilan tidak kena pajak. Kemudian dari penghasilan neto setahun kita kurangkan PTKP, itu hasilnya adalah penghasilan kena pajak. Nah, dari penghasilan kena pajak ini kita kalikan tarif pasal 17 gitu. Kemudian kalau mau hitung PPh 21 per bulannya, maka dari PPh 21 terhutang kita bagi dengan 12 ya. Oke, ini skema perhitungannya ya. Penghasilan bruto itu tadi ada gaji pokok, tunjangan, asuransi, uang lembur, seperti itu. Nah, saya akan bahas lagi terkait asuransi. Nah, untuk asuransi di PPh 21 itu ada 2 jenis ya. Yang dikenal di PPh 21 hanya ada 2 jenis, yaitu asuransi ketenagakerjaan dan asuransi kesehatan gitu. Untuk asuransi ketenagakerjaan itu produknya ada 3, JKK, JKM, JHT. Masing-masing produk asuransi ini nantinya ada yang dibayar pemberi kerja dan ada yang dipotong karyawan. Dipotong dari gaji karyawan. Kalau untuk JKK ini biasanya persentasenya 0,24% ya secara umum. Nah, ketika JKK tersebut dibayar pemberi kerja, maka bisa jadi penambah penghasilan bruto. Nanti masuk ke penghasilan bruto. Tapi ketika JKK tersebut dipotong dari gaji karyawan, maka itu tidak bisa jadi penambah maupun tidak bisa jadi pengurang. Kemudian untuk JKM, jaminan kematian. Ini biasanya persentasenya 0,3%. Dibayar pemberi kerja dan dipotong karyawan. Ketika JKM ini dibayar pemberi kerja, maka boleh jadi penambah penghasilan bruto. Dan ketika JKM ini dipotong oleh gaji karyawan, maka tidak bisa jadi penambah maupun tidak bisa jadi pengurang. Kemudian selanjutnya untuk JHT, jaminan hari tua atau THT ya. Ini ketika dibayar pemberi kerja, ini biasanya persentasenya 3,7% dibayar pemberi kerja dan 2% dipotong dari gaji karyawan. Ketika dibayar pemberi kerja, ini tidak boleh jadi penambah penghasilan bruto. Kenapa? Karena nanti pengenaan untuk JHT, pengenaan PPh 21 untuk JHT besok ya saat ada pemberian manfaat, besok ada ketika ada pencairan. Jadi saat ini saat pembayaran premi tidak dihitung PPh 21-nya. Kemudian ketika JHT dipotong karyawan, dipotong dari gaji karyawan, itu boleh jadi pengurang penghasilan bruto. Ya, pengurang penghasilan bruto. Kemudian yang kedua, asuransi kesehatan. Produknya hanya satu untuk asuransi kesehatan, yaitu BPJS Kesehatan. Ada yang dibayar pemberi kerja, biasanya persentasenya 4%, dipotong karyawan itu 1%. Ketika BPJS Kesehatan dibayar pemberi kerja, ini bisa menjadi penambah penghasilan bruto. Dan ketika BPJS Kesehatan dipotong dari gaji karyawan, itu tidak bisa jadi penambah atau tidak bisa jadi pengurang penghasilan bruto. Ya, ini untuk treatment asuransi. Ya, mungkin walaupun asuransi itu nilainya kecil,
Tapi kita harus tahu dan harus jeli untuk mengidentifikasikan mana yang masuk penambah penghasilan bruto dan mana yang bukan. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa asuransi yang bisa jadi penambah penghasilan bruto yaitu asuransi JKK, asuransi JKM, asuransi JKK, JKM, dan BPJS Kesehatan yang dibayar pemberi kerja. Sedangkan untuk asuransi yang boleh jadi pengurang itu adalah JHT atau THT di sini atau iuran pensiun yang dipotong dari gaji karyawan. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Untuk biaya jabatan tadi sudah ya, maksimal 500.000 per bulan dan maksimal setahun 6 juta. Kemudian iuran pensiun THT dan JHT tadi sudah saya sampaikan. Kemudian penghasilan neto dari penghasilan bruto dikurangi pengurang. Kemudian PTKP. PTKP penghasilan tidak kena pajak. Ini di slide belakangnya ada. PTKP itu sesuai PMK 101 2016. Ya. PTKP terbaru itu terakhir 2016. Yaitu 54 juta untuk diri wajib pajak, kemudian 4.500.000 untuk tambahan untuk WP kawin, kemudian 4.500.000 untuk tambahan setiap anggota keluarga, sedarah, semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 orang ya. Sini yang boleh jadi tanggungan adalah keluarga sedarah. Sedarah itu berarti ada bapak, ibu, adik, kakak, itu ya sedarah. Semenda berarti keluarga dari suami atau istri kita. Ibu mertua, bapak mertua, adik ipar, kakak ipar, dan lainnya. Dalam garis keturunan lurus. Garis keturunan lurus berarti nenek, ayah, anak, itu lurus namanya. Ya. Serta anak angkatnya menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 orang. Ya, jadi syaratnya yang boleh jadi tanggungan itu keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus. Jadi ketika kita mau menanggung ayah, ibu, atau bapak mertua, ibu mertua itu boleh. Tapi ketika kita mau menanggung adik kita, itu di PPh pasal 21 tidak boleh. Karena itu sifatnya udah menyamping, bukan lurus lagi. Kemudian penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun kalender atau awal bulan dari bagian tahun kalender. Jadi PTKP ini ditentukan per 1 Januari. Jadi kita sebagai staf pajak ataupun staf HRD ataupun accounting awal tahun itu harus mengupdate karyawan kita. Apakah ada penambahan PTKP atau tidak. Karena itu yang akan berlaku selama setahun itu. Jadi PTKP itu tidak boleh berubah. Misal Januari PTKP-nya TK0, kemudian di bulan Juli berubah jadi K0. Itu nggak boleh. Jadi ketika kita mau merubah status, nunggu sampai tahun depannya gitu. Misal ada anak lahirnya sebelumnya statusnya K0, kemudian anaknya lahir tanggal 2 Januari tahun 2017 misal. Maka di tahun 2017 itu PTKP-nya tetap K0. Dia mengakui K1-nya besok di tahun 2018-nya seperti itu. Nah, kemudian untuk ketentuan wanita ya, wanita yang sudah memiliki suami, dia PTKP-nya otomatis TK0. Ya. Wanita itu otomatis PTKP-nya TK0. Wanita boleh menanggung suami ataupun anaknya ketika syaratnya suaminya itu tidak bekerja atau tidak dapat penghasilan. Dan minimal kita dapat
dapat menunjukkan surat keterangan setidaknya sampai kecamatan yang menyatakan suami kita tidak memiliki penghasilan. Nah, itu ketentuan PTKP. Kemudian penghasilan kena pajak, udah ya. Kemudian BPH terutang. Ya, untuk tarif yang digunakan di PPh pasal 21 yaitu tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh. Tarifnya progresif sifatnya dan ada 4 tarif di sini. Yang pertama tarif 5% itu ketika PKP sampai dengan 50 juta. Tarif 15% ketika PKP 50 juta sampai 250 juta. Tarif 25% ketika PKP 250 juta sampai 500 juta. Dan di atas 500 juta itu tarifnya 30%. Baik, akan saya contohkan di sini. Misal saya punya PKP 30 juta. Maka PPh 21-nya yaitu 30 juta dikali 5% ya, karena masih di bawah 50 juta. Oke, ketika saya punya PKP misal 60 juta. Maka PPh 21-nya yang pertama 50 juta kalikan 5%. Hasilnya 2.500.000, kemudian sisanya berarti 60 juta dikurangi 50 juta. Ini 10 juta. Kita kalikan 15%. Oke, sehingga PPh 21-nya atas PKP 60 juta itu 4 juta. Selanjutnya, ketika PKP-nya 260 juta, maka PPh 21-nya sini 50 juta yang pertama. Kemudian 15%, kemudian 25%. Yang 15% berarti maksimalnya kan tadi 50 juta sampai 250 juta, pakainya tarif 15%. Maka maksimal pengali 15% di sini adalah 200 juta. Ya. Karena ketika dari tarif pertama 50 juta tambah tarif kedua 15% itu 200 juta, totalnya 250 juta ini. Jadi maksimal pengali 15% itu 250 juta. Maksimal pengalinya 250 juta. Kemudian sisanya adalah 10 juta. Jadi pertama 50 juta dikali 5%. Kemudian 200 juta kali 15% dan 10 juta dikali 25%. Nah, sehingga ketika PKP-nya 260 juta, PPh 21-nya adalah 35 juta. Ya, ini untuk perhitungan PPh 21 terutang. Mungkin selanjutnya kita langsung masuk saja ke teknik perhitungan PPh pasal 21. Ya, sebetulnya di slide itu ada ya, tapi saya contohkan di Excel aja biar lebih rinci seperti itu. Nanti bisa teman-teman private pelajari sendiri yang ada di slide.
Ya, contoh pertama yaitu misal Budi mendapat gaji dari PT X adalah sebagai berikut. Gaji pokoknya 4 juta, tunjangan makannya 1 juta, tunjangan kehadirannya 2 juta. Dan ada uang lembur 700.000. Kemudian ada asuransi JKK JKM dibayar pemberi kerja 37.800, asuransi JKK JKM dibayar karyawan 37.800, asuransi BPJS kesehatan dibayar pemberi kerja 280.000, asuransi BPJS kesehatan dibayar karyawan 70.000, asuransi JHT dibayar pemberi kerja 259.000, asuransi JHT dibayar karyawan 140.000, dan statusnya adalah K0, menikah belum memiliki tanggungan. Baik, kita coba jawab. Ya, di sini ada gaji pokok ya, gaji pokok 4 juta, oke. Tunjangan 3.700.000 dari tunjangan makan, tunjangan kehadiran, tunjangan lembur. Ini 3.700.000. Kemudian ada asuransi lah, asuransi. Sini harus kita pilah-pilah ya, karena ini jenisnya banyak. Yang pertama, asuransi JKK JKM dibayar pemberi kerja. Ini boleh jadi penambah penghasilan bruto. Oke. Asuransi JKK JKM dibayar karyawan, ini nggak boleh. Kemudian asuransi BPJS kesehatan dibayar pemberi kerja 280.000, ini juga boleh jadi penambah penghasilan bruto. Selanjutnya asuransi BPJS kesehatan dibayar karyawan, ini nggak boleh. Selanjutnya asuransi JHT dibayar pemberi kerja, ini juga nggak boleh. Kemudian asuransi JHT dibayar karyawan, ini nantinya akan jadi pengurang penghasilan bruto. Jadi untuk asuransi yang boleh jadi penambah penghasilan bruto hanya jika KJKM bayar pemberi kerja dan BPJS kesehatan yang dibayar pemberi kerja di 317.800. Oke. Selanjutnya kita bisa hitung penghasilan brutonya dari gaji pokok tambah tunjangan tambah asuransi. Hasilnya adalah 8.017.800. Kemudian kita kurangkan dengan biaya jabatan. Biaya jabatan ini 5% dari penghasilan bruto dan maksimalnya 500.000. Karena ini belum mencapai 500.000, maka kita bisa pakai angka perkalian 5% dari penghasilan bruto. Selanjutnya kita kurangkan dengan iuran JHT THT yaitu 140.000. Kemudian untuk penghasilan netonya bisa kita tentukan dari penghasilan bruto, dikurangi biaya jabatan, dikurangi iuran THT, JHT. Sehingga dari penghasilan neto bisa kita setahunkan, kita kalikan 12. Kita kurangkan PTKP, PTKP-nya K0, berarti 54 juta untuk dirinya sendiri, kemudian status menikah ya, kawin, jadi tambah 4.500.000. Sehingga penghasilan kena pajaknya dari penghasilan neto setahun atau disetahunkan dikurangi dengan PTKP. Baru kita bisa hitung PPh 21 terutang. Ini dari penghasilan kena pajak dikali 5% ya, karena masih di bawah 50 juta. Jadi tarifnya tunggal 5%. Oke, selanjutnya PPh 21 terutang itu 130.096. Oke, kalau misalnya misal si Budi ini nggak punya NPWP, maka nanti PPh 21 sebulan non NPWP ini tinggal dikalikan 120% ya. Jadi untuk PPh pasal 21 ketika tidak memiliki NPWP maka dikenakan tarif 20% lebih tinggi. Kemudian untuk pembulatan ini bisa juga dibulatkan. Nah, pembulatannya itu ada pada penghasilan kena pajaknya dan pembulatannya itu ke bawah ya, 3 digit itu dibulatkan ke bawah. Dari PKP 31.222.920 nanti kalau mau ngitung dibulatkan jadi 31.222.000 gitu. Nah, ini
Ini dikali 5% bagi 12. Nah, ini ketika dibulatkan. Udah selisih sedikit ya. Oke, ini contoh pertama. Selanjutnya contoh kedua ya, yaitu Mawar mendapat gaji dari PT A sebesar gaji pokok 2 juta, tunjangan 2 juta, asuransi jika KJKM dibayar pemberi kerja 21.600, asuransi BPJS Kesehatan dibayar pemberi kerja 160.000, dan asuransi JHT dibayar karyawan 80.000. Maka jawabannya adalah gaji pokok 2 juta, tambah tunjangan 2 juta, asuransinya asuransi jika KJKM dibayar pemberi kerja plus asuransi BPJS dibayar pemberi kerja itu 181.600. Baru kita tentukan penghasilan brutonya dari gaji pokok tambah tunjangan tambah asuransi, kemudian kurangi biaya jabatan, dikurangi iuran THT JHT ini 80.000. Kemudian ada penghasilan neto, dari penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dikurangi iuran THT JHT. Dari penghasilan neto ini kita kalikan 12, hasilnya 46, 7, 10, 2, 40 ya. Kemudian kita kurangkan PTKP, karena ini Mawar adalah wanita, maka PTKP-nya otomatis 54 juta. Sehingga bisa kita hitung penghasilan kena pajaknya, dari penghasilan neto disetahunkan, dijumlah dengan dikurangi dengan PTKP. Hasilnya adalah minus ya. Minus ini artinya adalah mereka atau si Mawar ini penghasilannya masih di bawah PTKP, yang berarti nggak kena PPh pasal 21. Jadi kalau dilihat sekilas pun sebetulnya bisa di sini. Oh, penghasilan brutonya itu 4.100.000 gitu ya. Padahal kalau PTKP statusnya TK0 itu ketika 54 juta dibagi 12 4.500.000 ya. Paling enggak itu gaji 4.600.000 baru kena pajak untuk status TK0 ya. 4.500.000 lebih lah ya. Itu akan kena pajak. Oke, baik, ini perhitungan kedua. Ya, mungkin untuk sesi pertama ini saya cukupkan sampai di sini. Kita sampai perhitungan PPh 21 pegawai tetap ya.